Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Budi Adianti Daputar dari kelas MJ 620 Prodi S1 Manajemen Unisya. Dalam video ini saya akan merangkum dua sesi materi kuliah, yaitu sesi 4 tentang perilaku individu dalam organisasi dan sesi 5 tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Pembahasan saya bagi menjadi dua bagian. Sesi 4 mencakup pengertian perilaku individu, model Mars, serta sifat kepribadian dan kemampuan. Sesi 5 mencakup pengertian dan karakteristik kelompok, teori dan alasan pembentukannya, serta bentuk-bentuk kelompok. Pertama, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Menurut Fahmi, tahun 2013, perilaku individu adalah reaksi seseorang terhadap apa yang dilihat, dirasa, dan dipahami, yang kemudian terwujud dalam perbuatan dan sikap. Robbins menambahkan, perilaku ini juga terbaca dari karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, dan status perkawinan. Namun McShane dan von Glino menegaskan, kinerja bukan semata soal orangnya, melainkan hasil interaksi antara individu dan situasi kerjanya. Model Mars merangkum empat penentu perilaku: M motivation, A ability, R role perception, dan S situational factors. Kuncinya, keempat faktor ini bersifat multiplikatif, bukan sekedar penjumlahan. Jika satu saja rendah, kinerja tetap buruk meski tiga faktor lainnya tinggi. Karyawan yang motivasinya tinggi tetapi salah memahami perannya akan bekerja keras ke arah yang keliru. Maka tugas manajer adalah mendiagnosis faktor mana yang lemah, bukan langsung menyalahkan orangnya. Sifat dan kepribadian. Gibson mendefinisikan kepribadian sebagai kumpulan karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menurut Ivan Sevic dibentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Ada tiga pendekatan untuk memahaminya, yaitu teori sifat, teori psikodinamis, dan teori humanistik. Kemampuan dibedakan menjadi dua. Kemampuan intelektual mencakup tujuh dimensi, diantaranya kemampuan berhitung, pemahaman verbal, penalaran induktif dan deduktif, serta daya ingat. Kemampuan fisik mencakup kekuatan, kelenturan, dan faktor lain seperti koordinasi tubuh serta stamina. Intinya, kinerja meningkat bila ada kesesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan orang yang mengisinya. Materi tambahan sesi 4, sebagai materi tambahan di luar materi kuliah, saya menambahkan tiga hal. Pertama, Big Five Personality dari Costa dan Micre, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kedua, konsep efikasi diri dari Bandura, yaitu keyakinan seseorang atas kemampuannya sendiri, yang melengkapi unsur ability pada Mars. Ketiga, Robbins dan Judge membagi kinerja menjadi task performance, organizational citizenship behavior, dan counterproductive work behavior. Selanjutnya, perilaku kelompok dalam organisasi. Apa itu kelompok? Para ahli sepakat mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Reitz menyebut empat karakteristiknya, terdiri dari dua orang atau lebih, saling berinteraksi, berbagi tujuan yang sama, dan memandang dirinya sebagai kelompok. Kurt Lewin menegaskan, esensi kelompok bukan kesamaan anggotanya, melainkan saling ketergantungan di antara mereka. Ada empat teori pembentukan kelompok. Pertama, teori kedekatan atau propinquity dari Toha. Kedua, teori interaksi dari George Homans. Ketiga, teori keseimbangan dari Newcomb. Dan keempat, teori alasan praktis dari Reitz. Alasan orang berkelompok dapat diringkas menjadi tiga kelompok besar. Pemenuhan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, status, dan interaksi sosial, kedekatan baik antar pribadi maupun tempat kerjanya, serta tujuan bersama dan alasan ekonomi. Adapun bentuknya ada tiga, yaitu kelompok primer, kelompok formal, dan kelompok informal. Materi tambahan sesi 5 yaitu Tuckman menjelaskan kelompok berkembang melalui 5 tahap. Forming, saling mengenal; storming, munculnya konflik; norming, terbentuknya norma; performing, kelompok bekerja produktif; dan adjourning, kelompok bubar setelah tujuan tercapai. Namun kelompok tidak otomatis lebih baik daripada individu. Ada dua risiko klasik: groupthink, temuan Janis, yaitu kohesivitas berlebihan yang menekan perbedaan pendapat sehingga keputusan menjadi buruk; dan social loafing, yaitu menurunnya usaha individu ketika kontribusinya tidak terukur dalam kelompok. Demikian rangkuman sesi 4 dan sesi 5 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat sore.